ini, kewirausahaan secara umum ialah kemampuan seseorang manajer resiko atau risk manager yang mengarah kepada ilmu sikap, mental atau jiwa yang dimiliki wirausaha untuk menjadikan sumber daya yang ada dengan memadukan beberapa ide kreatif, inovatif, dan orisinil. Kesemuanya dikemas menjadi visi dan dijadikan sebuah peluang yang outputnya adalah membawa keuntungan untuk dirinya dan orang lain. Selanjutnya, yang terlibat dengannya beda halnya dengan pengertian wirausaha. Wirausaha mengarah kepada pelaku atau orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi usaha, di mana kita ketahui bahwasanya usaha adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan tarif hidup seseorang untuk menjadikan sesuatu produk itu lebih baik. Suatu badan usaha juga menerangkan bahwa kita harus menjalankan dapat menghasilkan laba atau pendapatan yang semaksimal mungkin apabila mampu memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, dalam menjalankan usaha kita juga harus melihat hambatan-hambatan yang ada di sekitar kita ataupun faktor-faktor yang menghambat kewirausahaan kita. Nah, dalam hal ini juga tentu hal-hal seperti itu sangat mendukung dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha kewirausahaan. Langsung saja saya akan melanjutkan materi mengenai rancangan usaha. Usaha tidak selalu memerlukan tenaga yang besar dan jangka waktu yang panjang. Tetapi usaha juga dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dan tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk itu kami memilih menjual stiker. Di atas pertimbangan kami, atas pertimbangan waktu dan modal yang ada, kami memilih untuk menjual stiker. Mengapa stiker yang kami pilih? Karena menurut kami menjual stiker masih memiliki prospek yang baik ke depannya dan peluang usahanya pun juga besar karena tidak banyak pesaing. Stiker juga bisa digunakan untuk dijual lagi atau bisa digunakan di case HP. Faktor lain yang membuat kami memilih stiker yaitu usaha penjualan stiker ini adalah banyak di kalangan remaja yang sedang gencarnya menyukai stiker. Bisa, seperti yang saya bilang tadi, stiker kami bisa di custom, jadi bisa dijual lagi untuk yang menjual produk kuliner atau bisa juga dipasang di case HP. Oleh karena itu dapat dikatakan usaha ini memiliki prospek yang baik ke depannya, tentu juga dengan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari usaha. Tujuan dari usaha kami dalam melakukan usaha penjualan stiker ini yaitu dengan tujuan utama untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Lalu, jiwa wirausaha sangat dibutuhkan di masa depan karena tidak semua orang akan menjadi pegawai. Jadi dapat dikatakan, sehingga usaha ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha yang sanggup bekerja keras, disiplin, kreatif, pantang menyerah, sportif, dan mandiri. Sebagai bekal untuk kehidupan di masa depan. Kegiatan ini juga akan mengisi waktu luang kami sehingga waktu luang kami tidak terbuang sia-sia. Bagaimana hasil yang diharapkan dari penjualan stiker? Untuk yang pertama yaitu dengan adanya usaha penjualan stiker ini kami bisa mendapatkan nilai yang baik dari mata kuliah kewirausahaan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tujuan yang telah kami bahas sebelumnya, yaitu dengan kami menjual produk stiker kami ini, kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa membohongi konsumen dengan kualitas produk kami. Yang ketiga yaitu dengan kami menggunakan keluangan waktu kami dalam perkuliahan. Di luar jam-jam kuliah, kami bisa mendapatkan hal-hal yang positif untuk bisa lebih melakukan
kegiatan kewirausahaan kami ini. Semoga kedepannya itu kami bisa lebih giat lagi dalam melakukan produksi stiker kami. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang rancangan anggaran. Ini masih menduga-duga ya. Jadi kalau untuk pembuatan satu stiker itu kami mematokkan harga dengan satu stiker itu harganya 2.000. Kalaupun memang kami ingin memproduksi dengan jumlah 100 stiker, maka pengeluaran stiker ini akan memiliki jumlah yaitu 200.000. Kemudian kalaupun untuk stiker yang kedua, misalnya kami mematok harga dengan satu stiker itu 1.000. Kalau 1.000 dikalikan dengan 100 stiker, maka akan berjumlah 100.000. Itu untuk pengeluarannya saja. Kalau untuk pemasukan, karena kami dalam kelompok kami itu ada 3 orang, maka anggota per kelompok kami ini sokongan atau iuran dengan jumlah 100.000 per orang. Jadi kan kami akan mendapatkan dana sebesar 300.000 kalau disatukan. Kemudian kalau untuk sisa dana kan tidak ada pastinya kan. Kalaupun memang nggak ada, pasti nanti kan dapat dari keuntungan yang akan kami peroleh nanti ketika kami menjual stiker. Untuk pemasukan dan pengeluaran kan sama-sama jumlahnya 300.000. Jadi kalau untuk sisa anggaran itu pasti tidak ada, pasti udah habis untuk pembuatan stiker. Kemudian kalau misalnya untuk harga jual yang akan kami patokan harganya itu yaitu 5.000 per stiker. Walaupun kami memproduksi 100 stiker itu akan maksudnya memperoleh uang sebesar 500.000 kalau untuk harga jual penjualan stiker, kalaupun stikernya habis. Nah, kalau untuk keuntungan yang kami peroleh, kalaupun memang stiker ini terjual habis dengan harga 500.000 bersihnya, nah itu tinggal kami kurangi saja dengan modal awal yaitu sebesar 300.000. Nah, keuntungan yang akan kami peroleh itu yaitu sebesar 200.000 karena 500 dikurangin dengan modal awal kan 300.000. Nah, itu 200.000 itu kan sisanya. Nah, itulah keuntungan yang telah kami peroleh dari penjualan stiker kami. Baik, untuk kesimpulan dari penjualan produk ini, kami berharap bahwa mahasiswa itu sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini. Maksudnya itu yang bukan hanya teori saja gitu kan. Maka mereka itu butuh terjun langsung ke lapangan. Dengan hal ini juga kita bisa langsung merasakan bagaimana interaksi kita dengan konsumen, dengan menawarkan produk kita kepada orang lain gitu kan. Nah, pengalaman ini juga kita bisa gunakan sebagai menjadi dasar untuk ketika kami nanti akan membuka sebuah usaha. Karena kan yang penting tuh asal ada kemauan ya dan keinginan, pasti kita bisa melakukan penjualan produk kita ini. Karena di dalam dunia bisnis itu kita perlu modal, bukan hanya modal saja, tapi skill kita dalam memasarkan produk kita itu seperti apa. Nah, itu juga sangat berperan penting dalam kewirausahaan ini. Baik, sekian presentasi yang telah kami lakukan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.